Selamat datang kembali Prof di Lini Podcast. Nah, sebelumnya kan kita udah banyak banget ya Prof ngobrolin tentang susu. Nah, sekarang nih kita mau ngobrol tentang susu dari perspektif ilmu gizi, Prof. Nah, jadi langsung aja nih Prof, sebenarnya apa saja sih komponen gizi yang ada di dalam susu? Ya, kalau kita selalu kalau bicara gizi kadang-kadang kan dibagi ada gizi mikro, ada gizi makro ya. Nah, jadi kalau yang jelas hampir 85% kalau ini susu cair ya, bukan susu bubuk ya. Itu biasanya adalah air ya. Kemudian ada komponen terlarut di dalamnya, itu ada gizi makronya. Ada karbohidrat, ada protein, ada lemak. Ya, komposisinya tergantung jenis susunya nih ya. Entah itu asal binatangnya, kemudian bagaimana pengolahannya, kemudian ada vitamin dan mineral yang disebut gizi mikro. Jadi hampir semua vitamin mineral ada, hanya masalahnya ada yang lebih tinggi, Dominan gitu. ya dominan, misalnya seperti kalsium, ya itu relatif dominan sampai 30-40% dari kebutuhan harian ada di sana. Dan kalau susu segar ya biasanya ya zat besinya, bukan susu segar, susu yang tidak difortifikasi ya, itu zat besinya rendah. Kemudian dari sisi vitamin A, vitamin D itu relatif lebih banyak ya. Nah, berikutnya tentunya yang saya pernah utarakan pada podcast sebelumnya itu sekitar di luar zat besi 20 sampai 30 bahkan sampai 40% dari kebutuhan gizi bisa disuplai dari vitamin mineral dari satu gelas susu gitu ya, untuk vitamin mineral ya. Kalau protein kan hanya sekitar 7-8 ya gram. Oh, dari satu gelas susu itu, Bro. Iya. Tapi energinya ya bisa sekitar 120 sekitar 80 kilokalori sampai 90 kilokalori ya. Dan Prof Fadli juga sempat nyebutin zat gizi makro sama mikro nih, Prof. Nah, mungkin bisa dijelaskan dikit itu bedanya apa sih, Prof, kedua itu? Ya, makro artinya kita butuhkan dalam jumlah banyak ya. Jadi karbohidrat, protein, lemak itu kita butuhkan dalam jumlah banyak, dan itu satuannya gram ya. Kayak protein bisa 50-60 gram sehari, karbohidrat bisa 200-300 gram sehari, lemak juga bisa 50-80 gram sehari. Sementara yang zat gizi mikro satuannya miligram, mikrogram, sedikit dibutuhkan tapi penting gitu ya. Gitu, Prof. Terus seperti vitamin mineral itu. Termasuk kalsium tadi ya, Prof. Nah, tadi udah disebutin juga kalau misalnya susu kan sumber protein, Prof. Tapi walaupun salah satunya protein. Nah, kelompok lauk pauk lah, karena juga ada vitamin mineral kan lauk pauk itu. Nah, itu tuh ada nggak sih, Prof, keunggulan protein yang ada di susu dibandingin dengan sumber protein lain kayak misalnya dari kacang-kacangan atau dari sumber yang hewan lain kayak ikan, daging? Ya, gitu. Bisa kita lihat secara kuantitas maupun secara kualitas ya. Jadi secara kuantitas kalau dia sama-sama kering ya, kalau dalam cair sih pasti tadi rendah ya. Tapi ketika dia dalam bentuk bubuk ya relatif ya memang sama ya, sekitar berapa 30-40 gram protein tadi. Tapi kalau dalam bentuk cair ya hanya sekitar 7 gram ya. Tapi kalau kita bicara kualitas, ini ada dua komposisi asam aminonya yang berbeda. Kalau kita tujuannya tadi untuk membentuk otot, ada whey protein di dalamnya. Kemudian juga ada dalam arti kualitas penyerapan, karena komposisi asam aminonya lebih lengkap. Kemudian juga penyerapannya, susu ini kan dalam bentuk cair, mudah untuk ditelan, mudah untuk digunakan tubuh, nggak seperti makan kacang yang harus berjuang dulu ya, kecuali difermentasi seperti tempe ya. Jadi baik itu dari sisi mudahnya untuk digunakan, kemudian juga akan komposisi asam aminonya. Oh, berarti benar ya, Prof, kalau protein di susu itu lebih mudah dicerna gitu ya, Prof, dibandingin dari yang tadi kacang-kacangan itu? Ya, dalam arti tadi ketika dia dalam bentuk yang berbeda kan ya. Satu bentuk cairan, satu dalam bentuk padat berserat lagi kan. Ya, kalau di
susu ini hampir minim sekali seratnya ya, kecuali kadang-kadang ada juga mengandung fos ya. Ada juga yang ditambahkan. Apakah komposisi zat gizi yang ada di beberapa jenis susu itu sama kayak misalnya dari susu bubuk atau susu cair gitu, Prof? Ya, pada prinsipnya tentunya kalau bubuk kan lebih padat, airnya kurang, berarti pasti lebih konsentrat ya, baik itu zat gizi makronya maupun zat gizi mikrovitamin mineralnya dibanding yang cair. Karena kalau cair itu kan sekitar 85% itu kan air ya, kemudian sisanya itulah yang terlarut ya, jenis karbohidratnya, proteinnya, lemaknya, vitamin dan mineral. Dan kalau tadi di dalam membuat bubuknya tadi hanya ngandelin teknologi panas, tapi kan sekarang banyak ya cara ada dengan freeze dryer dan sebagainya yang meminimalkan kehilangan. Bahkan ketika itu sebelum dipasarkan mereka rekonstitusi dengan fortifikasi tadi ya, formulanya, kandungannya disempurnakan seperti sama. Kalau ditambah air jadi sama seperti susu segar gitu ya, bahkan lebih untuk misalnya beberapa vitamin dan mineral yang difortifikasi. Nah, sebelum kita tutup Karena itu ya harus rajin baca label ya, karena di situ kita bisa membanding-bandingkan antar jenis susu, zat gizi apa, tergantung kita perlunya apa. Oh, saya perlunya vitamin D, lihat aja. Oh, saya perlunya zinc, saya perlunya kalsium. Oh, saya perlunya protein rendah, lemak rendah, atau yang protein tinggi atau lemaknya dia full cream gitu ya. Nah, mungkin sebelum kita tutup nih, Prof Hari bisa memberikan closing statement sedikit buat tema kali ini, Prof. Susu dari perspektif ilmu gizi. Ya, dari perspektif ilmu gizi ya, susu tadi memang kita harapkan memberikan kontribusi zat gizi ya. Pertama, bahwa zat gizi di dalam susu sebenarnya relatif lengkap ya. Hanya saja kalau kita persenkan terhadap kebutuhan akan terjadi keragaman. Ada zat gizi yang bisa sampai 40%, hampir nyaris 50% dari kebutuhan, ada yang hanya 5%, 10%. Yang ini tentunya kita harus bisa mencampurkan. Kalau minum susu, makan apa lagi gitu kan. Tetap harus ada kombinasi dari misalnya tadi vitamin C-nya berkurang kalau dia dari susu bubuk, berarti, atau dia tadi dari susu segar, zat besinya kurang, kita harus makan makanan sumber protein yang tinggi zat besi. Ya, bisa dari ikan kecil misalnya ya, yang kita makan dengan tulangnya, bisa juga dari daging merah, bisa hati ya, bisa tempe misalnya. Jadi dengan kita melihat komposisi satu jenis makanan, kita jadi tahu oh ini lebihnya apa, kurangnya apa. Nah, karena itu lagi-lagi tadi melek terhadap label, kalau dia berlabel itu jadi penting. Nah, itu dia tadi. Jadi sebenarnya tergantung kebutuhan. Dan bukti-buktinya sudah luar biasa ya. Meta analisis itu selama 10 tahun terakhir dalam kaitannya bisa mencegah stunting kalau diminum oleh ibu hamil, perspektif gizi ya. Dalam kaitannya dia bisa menurunkan risiko kegemukan. Justru minum susu tidak meningkatkan kegemukan ya, tapi lagi-lagi cara minumnya kan, bukan ditambah gula yang banyak, ditambah makan lemak lagi gitu. 1-2 gelas satu hari aja cukup. Satu hari tidak menyebabkan, juga tidak meningkatkan resiko jantung koroner, tidak meningkatkan resiko diabetes ya, tidak meningkatkan resiko stroke. Itu udah banyak. Nah, hanya ada yang sekarang lagi debatable, ada potensi katanya meningkatkan resiko prostat, tapi ini pun belum konklusif. Ya, karena dan itu juga setelah mereka yang minum baru lebih dari 4 gelas ya. Jadi karena itu memang anjuran gizi seimbang di Asia ini 1-2 gelas ya. Saya kira cukup inilah banyak manfaat, minimal risiko gitu. Baik, Prof. Jadi tadi sudah jadi sebenarnya kita minum saja tergantung cara kita minumnya, terus juga kebutuhan dari kita yang sendiri. Sama memilih jenisnya juga. Nah, terima kasih banyak Prof Hardin sudah mau berbincang kali ini. Nah, jangan lupa untuk sahabat sehat nantikan video berikutnya dan juga tonton juga nih video sebelumnya tentang topik susu ini. Sampai jumpa.